pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan dalam membangun sebuah bisnis. Perencanaan seringkali dikatakan sebagai fungsi manajemen yang utama karena perencanaan ini menjadi dasar dari semua fungsi manajemen. Kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana operasional. Rencana operasional merupakan bagian dari perencanaan strategis bisnis dan rencana operasional ini sangat penting untuk kepemimpinan bisnis yang lebih efektif. Rencana operasional ini juga menggambarkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan serta bagaimana alur kerja dari masukan hingga hasil akhir pekerjaan. Lalu termasuk sumber daya yang akan digunakan dalam pekerjaan ini atau perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam perencanaan operasional. Dalam menentukan langkah-langkah dalam perencanaan operasional ini, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah who, adalah pihak yang dituju. Pihak yang dituju di sini adalah pihak yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan operasional tersebut. Yang kedua adalah how much. How much adalah sumber daya dana yang dimiliki oleh perusahaan yang dialokasikan untuk perencanaan operasional ini. Potensi dana yang dimiliki oleh perusahaan agar sesuai dengan perencanaan operasional. Yang ketiga adalah when atau batasan waktu. Batasan waktu di sini dimaksudkan batasan waktu dimulai dan diakhirnya perencanaan operasional agar tidak membuang-buang waktu, dan proses dalam perencanaan operasional itu memiliki target waktunya. Yang terakhir adalah what. What adalah menentukan indikator. Menentukan indikator di sini digunakan sehingga kita bisa mengukur perencanaan operasional itu dikatakan berhasil atau tidak. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan operasional. Dalam langkah-langkah perencanaan operasional dibagi menjadi 3 tahap atau 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan di sini dimaksud adalah menetapkan dari sekian banyak tujuan yang sesuai dengan misi dan sasaran dari perusahaan tersebut yang diinginkan perusahaan tersebut dalam perencanaan operasional ini sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah memahami dan merumuskan keadaan saat ini. Memahami dan merumuskan keadaan saat ini digunakan untuk meramalkan keadaan atau potensi perusahaan di masa yang akan datang. Karena perencanaan operasional ini berkaitan dengan rencana yang digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan datang. Langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Mengidentifikasi kemudahan ini digunakan untuk menentukan peluang yang dimiliki oleh perusahaan dalam perencanaan operasional ini. Yang kedua dengan menentukan hambatan. Hambatan di sini digunakan agar perusahaan bisa menanggulangi hambatan-hambatan yang akan terjadi. Jadi perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu hambatan yang ada agar bisa cepat menanggulanginya. Selanjutnya adalah langkah-langkah perencanaan operasional menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Louis A. Allen. Dalam perencanaan operasional terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah meramalkan keadaan yang akan datang. Yang kedua adalah menetapkan tujuan, menetapkan target atau sasaran yang akan direncanakan di perencanaan operasional tersebut. Yang kedua adalah mengarahkan tersebut adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam perencanaan operasional. Yang selanjutnya adalah menyusun tata waktu atau menyusun tatanan waktu dari setiap kegiatan atau proses dalam perencanaan operasional. Yang ketiga atau menyusun anggaran belanja berkaitan dengan budgeting atau sumber daya dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah memperkembangkan prosedur-prosedur yang sesuai dengan perencanaan operasional tersebut agar perencanaan operasional tersebut bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah menurut Allison, perencanaan operasional membahas 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah di mana. Di mana di sini dimaksud di mana perusahaan saat ini atau
di mana posisi perusahaan saat ini, potensi yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang kedua, kemana adalah kemana tujuan perusahaan tersebut, akan kemana, mengarah kemana perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah bagaimana sampai sana, atau strategi atau rencana yang digunakan agar bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana mengukur kemajuan perusahaan dengan rencana operasional ini, mengukur dengan indikator-indikator yang tersedia sehingga perencanaan operasional bisa dikatakan berhasil. Baik, kemudian adalah contoh operational plan atau rencana operasional dari salah satu perusahaan. Bisa dilihat di gambarnya, terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah target. Target tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan di tahap tersebut, yaitu bisa dilihat adalah planning. Dan yang kedua adalah strategi yang digunakan atau cara yang digunakan untuk mencapai target tersebut. Dan selanjutnya adalah sukses kriteria atau indikator yang digunakan sebagai tanda sukses atau berhasil atau tidaknya dari strategi yang digunakan untuk mencapai targetnya. Yang kolom selanjutnya adalah list staff atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap tahapan tersebut atau kegiatan tersebut dalam rencana operasional. Yang selanjutnya adalah start date dan finish date. Ini adalah batasan waktu yang digunakan dalam proses perencanaan operasional itu agar tidak membuang-buang waktu atau mengulur-ulur waktu. Maka ditentukan target atau batasan waktunya. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Ini adalah evaluasi atau dari semua kegiatan tersebut dilakukan evaluasi apakah sudah dikatakan bisa berhasil atau ada kekurangan, ada hambatan atau ada peluang lebih, seperti itu. Dan selanjutnya adalah budget. Budget ini termasuk dalam keadaan keuangan atau sumber daya dana yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan aturan-aturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam rencana operasional sebuah perusahaan. Yang pertama, dilandasi partisipasi. Artinya, dalam membuat suatu rencana dilandasi dengan unsur partisipasi. Karena dengan adanya unsur partisipasi dari setiap pihak yang ada dalam organisasi akan diperoleh berbagai masukan yang sangat bermanfaat. Dalam pembuatan rencana itu sendiri, dengan adanya partisipasi, perusahaan mendapatkan keuntungan yang double. Karena selain rencana menjadi lebih baik atau sempurna, juga akan menimbulkan adanya suatu gairah bekerja dalam karyawan karena mereka merasa diikutsertakan dan merasa dihargai dalam pembuatan rencana. Yang kedua, rencana harus luas dan fleksibel. Artinya, rencana harus luas dan fleksibel adalah rencana yang baik, yaitu rencana yang sudah berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya secara mendalam. Tentunya sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan yang ada, tapi dalam realisinya, meskipun rencana sudah dibuat dengan baik namun sering ditinjau kembali. Misalnya, seperti adanya resesi ekonomi yang bisa berakibat ke perubahan harga barang, perubahan keputusan pemerintah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, rencana harus bersifat fleksibel. Artinya, setiap saat rencana itu bisa dievaluasi sesuai dengan perkembangan organisasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang ketiga, berdasarkan pada alternatif. Artinya, agar bisa menentukan dan menetapkan rencana yang baik, maka sebaiknya sebelum membuat atau menetapkan rencana, harus ditentukan terlebih dahulu alternatif dari perencanaan. Dengan terdapatnya suatu alternatif perencanaan, yaitu dengan mempertimbangkan untung dan juga ruginya dari setiap alternatif, maka bisa kiranya menetapkan suatu rencana yang baik. Yang keempat, harus realistis.
Artinya perencanaan harus bersifat realistis. Jika rencana yang dibuat tidak realistis, mungkin hanya terlihat baik di kertas saja, tapi dalam praktiknya tidaklah baik. Rencana yang tidak realistis ini kemungkinan terjadi karena yang membuat dan menetapkan rencana tidak melihat adanya kekuatan, kelemahan, dan kesempatan dan berbagai batasan yang dimiliki oleh organisasi. Yang terakhir, perencanaan harus ekonomis. Melihat dari berbagai aturan yang sudah disebutkan, perencanaan harus pula mempertimbangkan aspek ekonomis. Jika dalam pembuatan tidak mempertimbangkan aspek ekonomis, maka dalam pelaksanaan nanti akan jadi suatu pemborosan. Baik itu pemborosan tenaga kerja, waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam perencanaan dan menjalankan bisnis. Tujuan dari aktivitas perencanaan fasilitas. Yang pertama, mengoptimalkan material handling dan penyimpanan. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara optimal. Yang ketiga, meminimalkan investasi. Yang keempat, mempermudah pemeliharaan, dan yang terakhir, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Yang selanjutnya adalah fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam perencanaan dan menjalankan bisnis. Tujuan dari perencanaan lokasi usaha. Yang pertama, dapat melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, mendapatkan bahan baku yang baik dan kontinu. Yang ketiga, mendapatkan tenaga kerja yang baik. Yang keempat, keperluan usaha di kemudian hari. Dan yang kelima, operasi perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Dan yang terakhir, menyesuaikan kemampuan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan fasilitas. Yang pertama, letak pasar. Faktor ini sangat penting khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perbankan, restoran, toko, dan lain-lain. Meskipun demikian, sangat jarang ditemui perusahaan yang letaknya sangat dekat dengan pasar. Letak sumber bahan baku. Faktor ini biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur yang didirikan dekat bahan baku seperti perusahaan pengolahan kayu, minuman, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan lokasi usaha, terutama bagi perusahaan manufaktur yang memerlukan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya. Ketersediaan tenaga listrik. Listrik menjadi faktor penting lainnya karena semua aktivitas yang memerlukan listrik dan untuk menjalankan mesin pada setiap proses produksinya. Selanjutnya adalah ketersediaan air. Air juga sama seperti listrik, di mana keberadaan air sangat dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Selanjutnya, fasilitas pengangkutan. Dengan ini, bahan baku akan bisa datang tepat waktu dan barang jadi akan dapat dikirimkan pada distributor tepat waktu juga. Jika perusahaan mengabaikan ini, maka akan muncul masalah dalam proses produksi karena bahan baku terlambat dan juga tidak dapat mengirimkan barang jadi kepada distributor tepat waktu. Fasilitas perumahan, pendidikan, pembelajaran, dan telekomunikasi. Faktor ini adalah faktor pendukung yang juga tidak dapat diabaikan. Dan yang penting adalah sarana telekomunikasi yang memadai. Pelayanan kesehatan, keamanan, dan pencegahan kebakaran. Faktor ini adalah faktor yang harus diperhatikan oleh semua perusahaan dalam bidang apapun karena semua ini penting untuk mendukung keselamatan kerja bagi karyawan dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Selanjutnya, peraturan pemerintah setempat. Pemerintah telah menetapkan mana kawasan yang boleh dijadikan lokasi usaha, sehingga ini harus diperhatikan oleh semua perusahaan. Izin untuk membuka usaha juga perlu diperhatikan, memperhatikan dampak bagi lingkungan sekitar. Sikap masyarakat. Sikap masyarakat setempat penting untuk diperhatikan karena selain memberikan manfaat, keberadaan usaha juga memberikan kerugian bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Contohnya adalah pabrik pengolahan sampah yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penerimaan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh semua perusahaan. Biaya tanah dan bangunan. Biaya sewa tanah dan bangunan juga harus diperhatikan bila perusahaan tidak langsung membeli tanah dan bangunan.
Ini diperhatikan agar perusahaan tidak merugi bila biaya sewa tidak sesuai dengan pendapatan. Selanjutnya, luas tempat parkir. Faktor ini adalah faktor sarana pendukung lainnya. Faktor yang memadai parkir yang memadai tidak akan membuat aktivitas pabrik terhambat karena kendaraan yang parkir sembarangan. Selanjutnya, saluran pembuangan. Saluran pembuangan ini sangat penting bagi semua perusahaan dalam bidang apapun. Pembuangan harus aman dan tidak mencemari lingkungan dan merusak lingkungan. Kemungkinan perluasan lokasi. Bila memungkinkan adanya perluasan, perusahaan harus memilih lokasi usaha yang tidak dekat dengan rumah masyarakat atau tempat lainnya yang mempersulit perluasan. Yang terakhir adalah lebar jalan. Lebar jalan perlu diperhatikan karena harus sesuai dengan kendaraan pengiriman bahan baku dan kendaraan untuk mengirimkan barang jadi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan tata letak adalah untuk mencapai suatu sistem produksi yang efisien dan efektif melalui yang pertama, pemanfaatan peralatan pabrik yang optimal. Dengan tata letak mesin yang bagus, setiap perusahaan dan karyawan harus mampu memaksimalkan fungsi peralatan pabrik tersebut sehingga proses produksi dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja yang minimum. Dengan adanya karyawan yang ahli di bidangnya dan penggunaan mesin yang tepat dan tata letak yang sesuai, maka perusahaan dapat menggunakan karyawan sesuai dengan kebutuhan tanpa memerlukan karyawan tambahan. Aliran bahan dan produksi yang lancar. Tata letak yang tepat juga mempengaruhi laju aliran bahan baku dan produksi yang menjadi lancar. Kebutuhan persediaan yang rendah, pemakaian ruang yang efisien. Tata letak yang sesuai dan tepat akan mengefisien pemakaian ruangan. Ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. Dengan pemakaian ruang yang efisien akan memberikan ruang gerak yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah biaya produksi dan investasi modal yang rendah. Dengan ini, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan namun dengan biaya dan investasi yang rendah. Selanjutnya, fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan. Setiap perusahaan harus siap menghadapi perubahan, siap untuk mengikuti zaman, dan tidak terpaku pada sistem yang lama. Selanjutnya adalah keselamatan kerja yang tinggi. Perusahaan harus memperhatikan keselamatan kerja semua karyawan dengan memperhatikan tata letak yang tepat dan memperhatikan penggunaan alat yang tepat sehingga karyawan terjamin keselamatan kerjanya. Yang terakhir adalah suasana kerja yang baik. Menciptakan suasana kerja yang baik akan memberikan dampak yang bagus dalam proses produksi. Karyawan akan bekerja dengan tenang, sesuai dengan prosedur dan menghindari kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah macam atau tipe tata letak. Penentuan tipe tata letak layout ini dilakukan setelah perusahaan mengetahui jumlah mesin, peralatan, serta area kerja yang dibutuhkan selama proses operasi. Tata letak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi atau produk layout. Tipe ini sangat populer untuk pabrik yang menghasilkan produk dalam jumlah massal dengan aturan operasi dari satu bagian ke bagian lain hingga produk selesai diproses. Tujuan utama layout ini adalah mengurangi pemindahan bahan secara terus-menerus dan memudahkan pengawasan. Contoh dari pabrik ini adalah perakitan mobil, lemari pendingin, dan televisi. Tata letak ini cocok untuk proses manufacturing yang terus-menerus. Yang kedua, tata letak proses atau proses layout. Mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam tempat yang sama atau satu departemen yang sama. Misalnya mesin bubut, mesin drill, mesin las, dan mesin lainnya. Layout proses adalah karakteristik yang cocok untuk proses manufacturing yang terputus-putus. Contohnya perusahaan mebel, percetakan, dan lain-lainnya. Tata letak material tetap atau fixed product layout. Pengaturan material atau komponen produk akan tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produk seperti peralatan, perkakas, mesin, dan pekerja yang akan berpindah menuju lokasi material tersebut. Contoh dari pabrik ini adalah perakitan pesawat terbang, kapal, pembuatan gedung, dan lain-lain. Proyek ini memerlukan lahan yang luas. Yang keempat, yang terakhir, tata letak grup atau grup teknologi layout. Kelompok mesin bagi pembuatan produk ini memerlukan proses operasi yang sama. Setiap produk diselesaikan
pada daerah tersendiri dengan seluruh urutan. Pengerjaan dilakukan pada departemen tersebut. Contoh pabrik alat dan mesin ini adalah pabrik alat dan mesin pertanian, pembuatan suku cadang, dan lainnya. Ciri tata letak yang baik. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu pemrosesan digabung dengan pemindahan bahan. Yang kedua, pemindahan bergerak dari penerimaan menuju pengiriman. Yang ketiga, operasi pertama dekat dengan penerimaan. Yang keempat, operasi terakhir dekat dengan pengiriman. Yang kelima, penyimpanan pada tempat pemakaian jika mungkin. Yang keenam, tata letak yang dapat disesuaikan dengan perubahan. Yang ketujuh, direncanakan untuk pemerluasan terencana. Yang kedelapan, barang setengah jadi atau minimum. Yang kesembilan, sedikit mungkin bahan yang tengah diproses. Yang ke-10, pemakaian seluruh pabrik maksimum. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu ruang penyimpanan yang cukup.